Sekte atau organisasi pemuja setan pada film Pengabdi Setan 2 Komunian adalah sekte Hirosase, dikarenakan sosoknya yang berwujud mirip ibu, atau justru sebaliknya. Mengapa di antara semua anak ibu yang ditunggalkan, namun hanya si Rini yang justru malah diajak untuk gabung ke sekte itu? Ia juga bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat rahasia sama seperti Ian pada film Pengabdi Setan yang pertama. Buka pintunya Wisnu, panas. Boom. Welcome to Creepy Time. Hi everyone, how are you? Gimana kabar kalian? And welcome to my YouTube channel. Thank you so much buat kalian yang udah mampir di channel YouTube Jeff Story. Buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, gue kasih waktu kalian untuk klik tombol subscribe. So, let's subscribe now. Seperti judul pada video kali ini, kita akan membahas bersama teori-teori konspirasi film Pengabdi Setan 2 Komunian. Setelah sukses dengan film Pengabdi Setan yang pertama, sutradara Joko Anwar melanjutkan kisah tersebut pada film Pengabdi Setan 2 Komunian. Tidak hanya menyajikan teror yang sangat mencekam, film Pengabdi Setan 2 Komunian juga memberikan banyak ruang bagi para penonton untuk berteori. Tidak sedikit juga orang yang berteori tentang film ini, lantaran beberapa clue yang telah sengaja disebar di sepanjang film ini. Teori-teori ini pun menjadi bahan perbincangan yang sangat menarik untuk dibahas, khususnya bagi para pecinta kisah-kisah misteri. Di Indonesia, Joko Anwar bisa dibilang adalah satu-satunya sutradara yang mampu meramu kunci-kunci misteri lewat beberapa film karyanya, sehingga menjadi suatu bahan diskusi yang menarik untuk dibahas. Gue yakin pasti banyak pertanyaan di benak kalian setelah menonton film Pengabdi Setan 2 Komunian. Oh ya, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita kali ini, gue ingatkan sama kalian yang belum menonton film Pengabdi Setan 2 Komunian, jika teori-teori konspirasi berikut ini akan mengandung spoiler. Langsung saja kita mulai. Ini dia teori-teori konspirasi film Pengabdi Setan 2 Komunian. Teori konspirasi yang pertama berkaitan dengan kemunculan gambar kuda laut di berkas misterius yang diterima oleh Budiman. Jadi Budiman ini adalah seorang jurnalis majalah Gaib Maya. Hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Apa maksud dari gambar kuda laut itu? Setelah ditelusuri, ternyata hal ini berkaitan dengan film Pintu Terlarang karya Joko Anwar pada tahun 2009 silam. Jadi guys, di film itu ada sebuah tempat yang didatangi oleh si tokoh utama yang diperankan oleh Fachri Albar, di mana ada sebuah pintu di tempat itu yang terdapat sederet angka, yakni 4, 2, 6, 5, 1, 3, 7, dan 8. Ternyata angka tersebut bukan hanya sekedar angka tanpa makna. Jika diperhatikan, di situ ada 8 angka, sama seperti jumlah huruf dalam kata Hirosase. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jika angka dan huruf itu kalian sejajarkan, lalu angkanya diurutkan, maka akan ditemukan kata seahorse, yang berarti kuda laut. Oleh karena itu banyak teori yang mengatakan bahwa sekte atau organisasi pemuja setan pada film Pengabdi Setan 2 Komunian adalah sekte Hirosase, yang juga muncul di film Pintu Terlarang karya Joko Anwar tahun 2009 silam. Hah? For your information guys, percaya atau tidak, memang sedari dulu di Indonesia sudah ada sekte atau ya semacam organisasi pemuja setan. Next. Teori konspirasi yang kedua adalah tentang siapa itu Raminom. Nama Raminom di film Pengabdi Setan 2 Komunian menjawab sekaligus menambah pertanyaan baru bagi para penonton, dikarenakan sosoknya yang berwujud mirip ibu, atau justru sebaliknya, ibu yang menyerupai dia.
Raminom ini adalah sosok yang disembah oleh para pengikut sekte pengabdi setan di film ini. Meski belum jelas diketahui asal-usulnya, para penonton berspekulasi jika Raminom ini bukanlah sosok penjahat utama di jagat pengabdi setan. Dia hanyalah salah satu entitas yang menjadi perantara antara Raja Iblis dan para pengikutnya. Hal ini disimpulkan lantaran senjata yang digunakan Budiman untuk mengalahkan Raminom, yakni Pearl of Anguish, yaitu sebuah alat penyiksaan dari abad pertengahan yang biasanya digunakan untuk menyiksa wanita yang dianggap penyihir. Oleh karena itu, banyak teori yang menduga jika Raminom ini adalah sosok penyihir dan ia mendapatkan kekuatan dari iblis yang kemudian menjadi perantara antara si iblis dengan para pengikutnya yang lain. Tidak hanya itu, ada juga teori yang menjelaskan mengapa di antara semua anak ibu yang ditumbalkan, namun hanya si Rini yang justru malah diajak untuk gabung ke sekte itu. Bahkan ia juga ditawarkan untuk mendapatkan semua hal yang ia inginkan. Seperti semua keluarganya hidup dan utuh, hidupnya nyaman, bahkan mendapatkan beasiswa kuliah di Belanda. Dan ternyata jawabannya sangat gampang. Karena dia adalah satu-satunya anak perempuan di keluarga itu yang nantinya akan menjadi wadah baru untuk Raminom. Wah, teror si pengabdi setan ini bener-bener ajib. Selanjutnya adalah teori tentang sosok siapa Bathara dan Darmina. Kemunculan sosok Bathara yang diperankan oleh Fachri Albar dan sosok Darmina yang diperankan oleh Asmara Abigail di Pengabdi Setan 2 lagi dan lagi menyisakan sebuah pertanyaan besar. Pada kedua film Pengabdi Setan, kemunculan mereka hanya ada di setiap akhir film. Hal ini membuat para penonton sampai saat ini belum mendapatkan jawaban atas siapa sebenarnya sosok mereka. Banyak orang yang berteori bahwa merekalah sosok iblis yang sesungguhnya, yang menjadi inti dari cerita sekte Pengabdi Setan. Hal ini disimpulkan lantaran kemunculan mereka yang tidak banyak melakukan apa-apa di dalam film. Seolah-olah mereka ini hanyalah penonton dan menikmati semua kekacauan dan kematian yang terjadi. Namun ada juga teori yang menyebutkan bahwa Bathara dan Darmina adalah sosok perwujudan antara kebaikan dan kejahatan. Hal ini disimpulkan lantaran dugaan Bathara menolong Budiman saat bertemu di halte dan mengantarnya menuju rumah susun untuk menghentikan semua kekacauan. Beberapa teori juga mengatakan bahwa Bathara dan Darmina sudah berumur ribuan tahun. Mereka bahkan tidak terlihat tua sama sekali dari tahun 1955 sampai 1984. Hal ini terbukti karena adanya foto keduanya di dalam film berada di antara para peserta konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dan di sana wajah mereka tetap sama persis, tidak bertambah tua sama sekali. Walaupun jarak antara konferensi Asia Afrika dan setting Pengabdi Setan terpaut 29 tahun. Pasangan tersebut juga disinyalir tidak ada hubungannya dengan Raminom. Mereka diduga tidak berasal dari bumi, berdasarkan buku yang mereka baca yang berjudul Menjelajah Alam Semesta. Kita ini tidak berpihak pada siapapun, kata Darmina kepada Bathara saat memandangi foto konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kita berada di pihak kita, ucap Bathara mengakhiri penayangan film Pengabdi Setan 2. Dari situ dapat disimpulkan bahwa Raminom bukanlah setan yang sangat kuat, tapi Bathara dan Darmina juga disebut setan dari dimensi lain. Wah, banyak banget plot twist di film ini. Keren. Next. Yang selanjutnya adalah teori tentang identitas Wisnu. Di Pengabdi Setan 2 muncul tokoh anak kecil yang bernama Wisnu. Ia juga bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat rahasia sama seperti Ian pada film Pengabdi Setan yang pertama. Bahkan ketika di klimaks film, Wisnu terlihat bisa mengendalikan para iblis dengan menggunakan bahasa isyarat rahasia sama seperti Ian. Bagaimana Wisnu bisa melakukan hal tersebut? Nah, ini dia yang menarik. Muncul teori bahwa orang tua Wisnu
baik bapak maupun ibunya, adalah anggota dari sekte pengabdi setan. Maka dari itu, Wisnu memiliki buku yang berisi kode isyarat rahasia sekte tersebut, sehingga dia memiliki kemampuan itu. Ada juga teori lainnya yang mengatakan jika bisa jadi Wisnu sendirilah yang membunuh bapaknya dengan mengunci bapaknya di sebuah rumah yang sedang terbakar. Oleh kenapa itu, Wisnu dihantui sosok bapak ketika adegan Wisnu membuang sampah. Dan sosok itu berkata, "Buka pintunya Wisnu, panas." Boom. Dan untuk anak seusia Wisnu, kehilangan ibunya dan harus menjaga jenazah ibunya sendirian, itu adalah suatu hal yang aneh. Dan apakah kalian menyadari jika sosok si Wisnu juga ada di dalam foto konferensi Asia Afrika tahun 1955, yang mana di foto itu juga ada sosok Bathara dan Darmina. Nah, sosok Wisnu ini ada di tengah-tengah foto di antara deretan orang-orang dalam foto itu. Apakah Wisnu juga abadi sama seperti Bathara dan Darmina? We don't know. Oleh karena itu, banyak yang menduga Wisnu ini bukanlah sosok yang biasa. Dia mungkin yang akan menjadi lawan sepadan Ian ketika pada akhirnya ada dua kubu, yakni kubu pengabdi setan dan kubu manusia biasa yang nantinya akan bertarung. Sementara pertanyaan, kapan pertarungan itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Namun, jika melihat seberapa pentingnya tanggal 17 April, kemungkinan besar pertarungan itu akan terjadi pada tanggal 17 April. Teori dari Wisnu ini benar-benar bikin trust issue banget. Teori terakhir yang menarik untuk kita bahas yaitu tentang tanggal 17 April. Pertanyaan kemudian muncul, sebenarnya ada apa dengan tanggal 17 April? Belum lama ini, Joko Anwar dalam cuitan akun Twitter pribadinya mengungkapkan bahwa angka 417 itu penting. Penulisan 17 April menjadi 417 berdasarkan tata cara penulisan bahasa Inggris, yakni keterangan bulan terlebih dahulu dan diikuti oleh keterangan tanggal. Rupanya angka tersebut mengandung unsur keagamaan. Jika dilihat dari Alkitab, Matius bab 4 ayat 17, tertulis, "Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab surga sudah dekat." Meski begitu, dalam film Pengabdi Setan 2 Komunion, yang memberitakan hal itu adalah Antikris, yang merupakan bagian dari sekte pengabdi setan, di mana pada tanggal itu mereka bertobat untuk menuju kerajaan surga yang sesungguhnya, sesuai dengan kepercayaan mereka. Begitu pula dengan kemungkinan puncak dari jagat pengabdi setan. Hal ini akan terjadi pada tanggal 17 April, di mana kubunya Ian dan kubunya Wisnu akan berhadapan. Applause buat Bapak Joko Anwar. Film-film karya Bapak Joko Anwar memang selalu dipenuhi dengan plot twist dan teori konspirasi yang menarik untuk dibahas. So guys, itu tadi adalah teori-teori konspirasi dalam film Pengabdi Setan 2 Komunion yang menarik dan kita bahas kali ini. How do you think guys? Yang mana menurut kalian teori konspirasi yang paling masuk akal? Let's comment di bawah. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Oh ya, for your information, kalian juga bisa request dan tulis ide konten menarik lainnya di kolom komentar untuk kita bahas di video-video berikutnya. Don't forget to like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke semua sosmed kalian, agar makin banyak yang nonton video ini dan gue makin semangat untuk upload video-video baru untuk menghibur kalian. Gue Javardian, thank you so much and see you on the next video.